wahai Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku bisa berbuat baik dengannya? Qala ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ibumu. 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Barulah kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa abuka, kemudian bapakmu. Kemudian yang lebih dekat lagi, yang lebih dekat lagi. Jamaah dirahmati Allah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 kata. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga semuanya adalah ibu. Kenapa demikian? Karena hakikatnya ibulah yang nanti mengandung, ibulah yang nanti melahirkan, ibulah yang nanti menyusui. Dan ini tidak bisa digantikan peran 3 hal ini kepada siapapun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik dengannya adalah ibu. Sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Dan ini yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana seorang ibu mengalami 3 kondisi tadi. Sebagaimana misalnya dalam surat Luqman ayat yang ke-14, wa berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada seorang ibu. Hamalathu ummuhu, ibunya lah yang telah mengandungnya. Coba guys, jamaah dirahmati Allah, mungkin kita sebagai seorang suami ketika istri kita hamil ya, kita tahu betul bagaimana perjuangan seorang ibu yang hamil. Dan ini tentu mengingatkan dahulu ibu kita bagaimana mengandung kita. Orang hamil itu susah payah, maka disebutkan wahnan ala wahnin, ya, penderitaan di atas penderitaan, rasa lemah di atas kondisi yang lemah. Orang yang hamil perjuangannya luar biasa. Di mana-mana merasa capek membawa beban berat dalam rahimnya tersebut. Ada yang mau tidur susah, miring kanan susah, miring kiri susah, ya. Ini penderitaan yang luar biasa. Kemudian nanti melahirkan. Seorang kalau dalam kondisi melahirkan taruhannya nyawa. Kalau selamat, anaknya selamat, maka syukur luar biasa. Tapi kalau harus memilih apakah seorang ibu yang selamat ataukah anaknya yang selamat, seorang ibu memilih bahwa biarlah anaknya yang selamat, ya. Kemudian dia memilih bisa jadi untuk mungkin mengorbankan nyawanya untuk anaknya supaya bisa lahir di muka bumi ini. Inilah pengorbanan seorang ibu. Wajar kemudian nanti di antara orang yang mati syahid adalah seorang ibu yang melahirkan putra putrinya. Pada saat melahirkan itu kemudian dia meninggal, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Maka jamaah dirahmati Allah, ya, seorang ibu ketika melahirkan ini tentu antara hidup dan mati, taruhannya adalah nyawanya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa fisaluhu fi amaini. Ibunya lah yang nanti menyusuinya, mengasuhnya selama 2 tahun. Dan ini tentu bukan waktu yang sebentar ya Bapak Ibu. Bersabar dengan anaknya. Anak ketika masih usia kecil ya, rewel kadang-kadang, nangis, kadang-kadang sakit. Siapa yang paling punya perhatian ketika anaknya sakit? Seorang ibu. Ketika malam hari anaknya demam, anaknya sakit batuk, siapa yang paling dulu bangun menjaga anak-anaknya? Seorang ibu. Ngapunten bapak-bapak, kalau anaknya rewel di malam hari ikut bangun tuh mboten biasanya. Kadang-kadang nek mboten ditangini nggih mboten tangi. Tapi seorang ibu otomatis khawatir betul kalau anaknya kemudian sakit yang terus berkepanjangan. Yang paling punya
perhatian, ya. Dan itu tentu jarak yang cukup panjang, 2 tahun menyusuinya, merawatnya, menjaganya supaya tidak terluka dan seterusnya. Anishkur li wa liwalidaik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan hendaknya engkau juga berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, maka berbuat baik kepada seorang ibu ini lebih ditekankan kepada kita semuanya, barulah kemudian kita berbuat baik kepada ayah, kepada bapak. Meskipun dua-duanya juga punya peran yang sangat besar. Ibu merawat, membesarkan, menyusui dan seterusnya tadi. Seorang ayah juga tidak kalah perannya, bekerja siang malam ya, mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan keluarganya. Tapi di dalam ayat tadi, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan ibu memiliki 3 tingkat kebaikannya dibandingkan dengan seorang ayah. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada ibu lebih ditekankan.